Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Karena masih pagi, pastinya masih semangat juga ya. Sudah sarapan belum tadi pagi? Wah, ternyata kok banyak yang belum sarapan ya. Yang tadi berangkatnya telat atau masih ngantuk, sekarang coba lebih fokus ya. Karena materi hari ini cukup penting dan berhubungan dengan dunia kerja kalian nanti. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang nanti pengen kerja di kantor? Coba angkat tangan. Wah, banyak juga ya ternyata. Kalau kalian kerja di kantor nanti, kalian lebih suka pekerjaannya tugasnya jelas atau yang nggak jelas? Disuruh ini itu tanpa arah. Pasti maunya yang jelas ya. Karena kalau tugasnya tidak jelas, bisa terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Ada yang pekerjaannya terlalu banyak, ada juga yang malah bingung harus ngapain. Nah, supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi, di dalam perusahaan ada yang namanya analisis jabatan. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sebuah pekerjaan itu dianalisis, dibagi, dan dijelaskan dengan jelas supaya semua pekerjaan bisa bekerja dengan baik sesuai tugasnya masing-masing. Sebelum masuk ke materi, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Nanti kalau dipanggil, bisa angkat tangan. Ada Zaki, Alaina, Asna, Ata, Diana, Ratu, Pinky, Nafi, Habibi, Rehan. Oke, masuk semuanya ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang analisis jabatan. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan dunia kerja, khususnya di bidang administrasi perkantoran. Dengan memahami ini, kalian bisa tahu bagaimana sebuah pekerjaan itu disusun, dibagi, dan dijalankan dalam sebuah organisasi. Yang pertama kita akan membahas definisi analisis jabatan. Nah, analisis jabatan adalah proses untuk memahami suatu pekerjaan secara jelas dan detail. Kita tidak hanya sekedar tahu pekerjaannya apa, tapi juga harus tahu apa aja tugasnya, apa tanggung jawabnya, bagaimana cara mengerjakannya, dan kualifikasi apa yang dibutuhkan. Jadi, misalnya ada jabatan admin, itu nggak cukup hanya tahu, tugasnya input data, tapi harus jelas data apa, pakai sistem apa, tanggung jawabnya sampai mana. Menurut kalian nih, kalau tugas nggak dijelaskan secara detail, apa yang akan terjadi? Bisa terjadi kesalahan kerja, saling lempar tugas, bahkan konflik antar karyawan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan analisis jabatan. Nah, yang pertama memberikan informasi umum jabatan. Di tahap ini, perusahaan menjelaskan gambaran umum suatu jabatan. Misalnya, posisi jabatan ada divisi apa, hubungannya dengan siapa, dan kontribusinya untuk perusahaan itu apa. Contoh, admin keuangan bertanggung jawab pada bagian keuangan dan membantu pengelolaan data keuangan. Sampai sini jelas? Nah, yang kedua ada menentukan tujuan analisis jabatan. Tujuan analisis jabatan harus jelas sejak awal. Apakah untuk rekrutmen, pelatihan, atau penilaian kinerja? Kenapa sih penting? Nah, penting supaya hasil analisisnya tidak salah arah. Yang ketiga, ada menentukan jabatan yang dianalisis. Nah, gak semua jabatan itu harus langsung dianalisis. Biasanya yang dianalisis itu jabatan baru, jabatan penting,
atau yang tugasnya masih belum jelas. Yang keempat ada pengumpulan data jabatan. Nah, data ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Misalnya kayak HR, langsung tanya ke karyawan kayak sehari-hari kamu ngapain aja, ngerjain apa, tuh. Terus menurut kalian nih, data dikumpulkan itu paling akurat itu pakai metode yang mana? Nah, selanjutnya ada penyusunan job description. Nah, ini adalah deskripsi pekerjaan. Isinya tugas dan tanggung jawab secara rinci. Contohnya kayak admin bertugas input data, membuat laporan, dan mengarsipkan dokumen. Yang keenam ada penyusunan job specification. Nah, ini berisi syarat orang yang akan mengisi jabatan tersebut. Misalnya pendidikan minimal, skillnya apa, pengalaman kerja, dan karakter seseorang tersebut. Contohnya kayak minimal lulusan SMA, bisa Excel, bisa Word, terus orangnya juga teliti. Sampai sini apakah sudah bisa dipahami? Baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian uraian jabatan. Uraian jabatan adalah dokumen tertulis yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu pekerjaan. Jadi, di dalamnya itu nggak hanya sekedar nama pekerjaan, tapi benar-benar dijelaskan secara detail apa yang harus dilakukan seseorang dalam jabatan tersebut. Uraian jabatan ini penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman, pekerjaan tidak tumpang tindih, dan setiap karyawan tahu batas tanggung jawabnya. Di dalam uraian jabatan ada beberapa komponen penting yang harus dicantumkan. Yang pertama adalah identifikasi jabatan. Nah, bagian ini berisi informasi dasar seperti nama jabatan, berada di divisi apa, dan biasanya juga ada kode jabatan. Walaupun terlihat sederhana, bagian ini penting untuk membedakan satu jabatan dengan jabatan lainnya dalam organisasi. Misalnya, admin keuangan, divisi keuangan. Selanjutnya adalah ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan ini berisi gambaran singkat mengenai tujuan dari pekerjaan tersebut. Maksudnya itu, ikhtisar jabatan itu tidak perlu panjang, tidak detail seperti tugas, hanya menjelaskan inti peran dari jabatan itu. Misalnya contoh jabatan admin perkantoran. Nah, ikhtisar jabatannya itu bertugas membantu kelancaran administrasi dan pengelolaan data di kantor. Tugas dan tanggung jawabnya baru menginput data, mengarsipkan dokumen, membuat laporan, dan melayani kebutuhan administrasi. Yang ketiga ada tugas dan tanggung jawab. Bagian ini adalah inti dari uraian jabatan. Di sini dijelaskan secara rinci apa aja pekerjaan yang harus dilakukan. Tidak hanya menyebutkan tugas, tapi juga bagaimana tugas itu dilakukan dan untuk apa. Contoh, input data, membuat laporan, dan mengarsipkan dokumen. Nah, ini ada poin penting nih di sini. Kalau bagian ini nggak jelas, biasanya akan terjadi tumpang tindih pekerjaan. Selanjutnya adalah pengawasan. Bagian ini menjelaskan posisi jabatan dalam struktur organisasi. Siapa atasannya, dan apakah dia punya bawahan atau tidak. Contoh, admin bertanggung jawab kepada kepala bagian administrasi. Ini penting supaya alur koordinasinya jelas. Selanjutnya ada hubungan kerja. Bagian ini menjelaskan hubungan kerja dengan pihak lain. Bisa berhubungan dengan atasan, rekan kerja, atau bahkan divisi lain. Contoh, admin bekerja sama dengan bagian keuangan dari HR. Karena dalam dunia kerja, tidak ada pekerjaan yang benar-benar dilakukan sendiri. Jadi, kita tetap membutuhkan untuk berinteraksi dengan karyawan dari divisi lain. Selanjutnya adalah mesin dan peralatan. Berisi alat atau teknologi yang digunakan dalam bekerja.
Contohnya komputer, printer, software seperti Microsoft Excel atau sistem administrasi. Mesin dan peralatan ini penting supaya perusahaan tahu fasilitas apa yang harus disediakan. Kemudian ada kondisi kerja, menjelaskan lingkungan kerja yang akan dihadapi. Contoh, apakah bekerja di ruangan ber-AC, berisik, atau mungkin memiliki resiko tertentu. Kondisi kerja ini penting untuk kenyamanan dan keselamatan kerja para karyawan. Yang terakhir adalah komentar tambahan. Bagian ini berisi informasi yang belum tercantum di bagian sebelumnya, misalnya catatan khusus atau kondisi tertentu dalam pekerjaan. Nah, coba Ibu tanya, menurut kalian, kenapa uraian jabatan harus dibuat selengkap ini? Terus apa yang terjadi kalau uraian jabatan tidak jelas? Jadi, bisa kita simpulkan bahwa uraian jabatan itu sangat penting karena menjadi pedoman bagi karyawan dalam bekerja. Kalau uraian jabatannya jelas, pekerjaan akan lebih terarah, tidak tumpang tindih, dan kinerja organisasi juga akan lebih efektif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu studi kasus. Di sini, kita akan melihat contoh masalah yang sering terjadi di dunia kerja, khususnya di perkantoran. Dan nanti kita coba pahami sebenarnya masalahnya di mana dan gimana sih solusinya. Kasus pertama ada tumpang tindih tugas. Misalnya, dalam sebuah kantor ada 2 karyawan bagian administrasi. Keduanya sering mengerjakan tugas yang sama, seperti menginput data atau membuat laporan. Tapi di sisi lain ada pekerjaan penting yang justru tidak dikerjakan. Ini terjadi karena tidak ada pembagian tugas yang jelas. Jadi, masing-masing karyawan tidak tahu batas kerjanya sampai mana. Dampak dari tumpang tindih tugas ini, pekerjaan jadi tidak efisien, ada tugas yang terabaikan, bisa menimbulkan konflik antar karyawan. Solusinya, perusahaan harus melakukan analisis jabatan untuk menyusun deskripsi pekerjaan yang jelas. Menurut kalian, kalau kalian berada di posisi itu, kira-kira akan merasa bagaimana? Tidak nyaman ya. Contoh berikutnya ada perusahaan merekrut seorang karyawan untuk posisi marketing. Tapi setelah bekerja, ternyata karyawan tersebut tidak memiliki kemampuan digital marketing yang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak membuat spesifikasi jabatan dengan jelas sejak awal. Dampaknya, kinerja jadi tidak maksimal, perusahaan harus melatih ulang, bahkan bisa terjadi kesalahan rekrutmen. Solusinya, sebelum merekrut, perusahaan harus menentukan kualifikasi yang jelas, seperti skill, pendidikan, dan pengalamannya. Menurut kalian, apakah kesalahan ini sering terjadi di dunia kerja? Cukup sering ya. Dalam contoh kasus ketiga ini, dalam satu divisi, ada karyawan yang merasa sangat kelelahan karena pekerjaannya terlalu banyak. Sementara ada juga karyawan lain yang pekerjaannya sedikit atau bahkan malah nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi dia cuma leha-leha atau malah nganggur. Ini terjadi karena pembagian kerja tidak berdasarkan pada analisis jabatan. Dampak dari kerja tidak seimbang ini, karyawan yang kelebihan beban bisa stres, kinerja jadi menurun, dan timbul rasa tidak adil. Solusinya, perlu dilakukan analisis jabatan ulang untuk mengevaluasi dan membagi tugas secara lebih merata. Kalau kalian jadi karyawan yang kerjanya paling banyak, yang kalian rasain apa? Pasti ngerasa nggak adil ya. Kasus keempat ada penilaian kinerja tidak objektif, yaitu ada seorang karyawan yang merasa penilaian kerjanya tidak adil karena tidak ada standar kerja yang jelas.
Tanpa analisis jabatan, perusahaan tidak memiliki acuan untuk menilai kinerja karyawan. Dampaknya, penilaian jadi subjektif, karyawan tidak dihargai, motivasi kerja menurun. Nah, solusi yang bisa dilakukan itu perusahaan perlu membuat standar kinerja yang berdasarkan hasil analisis jabatan. Menurut kalian, penting nggak sih penilaian yang adil di tempat kerja? Iya, benar, penting banget. Selanjutnya, contoh kasus kelima. Perusahaan mulai menggunakan sistem digital baru, tapi banyak karyawan kesulitan menggunakannya. Hal ini terjadi karena job desk atau tugas pekerjaan tidak diperbarui sesuai perkembangan teknologi. Nah, di sini dampaknya itu karyawan jadi kebingungan, produktivitas menurun, proses kerja jadi lambat. Solusi yang harus dilakukan, perusahaan harus melakukan analisis jabatan ulang dan menyesuaikan tugas serta memberikan pelatihan. Di sini menurut kalian di era sekarang, apakah penting untuk terus belajar teknologi baru? Iya, benar banget. Dari beberapa kasus tadi, kita bisa melihat bahwa banyak masalah di perusahaan sebenarnya itu nggak terjadi karena tidak adanya analisis jabatan yang baik. Jadi, analisis jabatan itu bukan hanya teori, tapi benar-benar dibutuhkan dalam dunia kerja. Sekarang Ibu mau tanya, dari kelima kasus tadi, menurut kalian mana yang paling sering terjadi? Dan menurut kalian, kenapa hal itu bisa sering terjadi? Selanjutnya, kita masuk ke kegunaan analisis jabatan. Analisis jabatan ini memiliki banyak manfaat dalam sebuah organisasi, dan hampir semua kegiatan di perusahaan itu sebenarnya bergantung pada analisis jabatan. Yang pertama, sebagai dasar rekrutmen. Artinya, perusahaan bisa mengetahui karyawan seperti apa yang dibutuhkan. Jadi, saat membuka lowongan kerja, perusahaan sudah punya gambaran jelas tentang kualifikasi yang dicari. Misalnya, butuh admin yang bisa Excel, teliti, dan rapi dalam bekerja. Kalau nggak ada analis jabatan, bisa aja perusahaan salah merekrut karyawan. Yang kedua, sebagai dasar pelatihan. Perusahaan jadi tahu nih keterampilan apa yang perlu ditingkatkan dari karyawan tersebut. Misalnya, karyawan belum menguasai aplikasi tertentu, maka bisa diberikan pelatihan. Jadi pelatihannya nggak asal-asalan, tapi sesuai dengan kebutuhan kerja. Yang ketiga, sebagai dasar penilaian kinerja. Dengan analisis jabatan, perusahaan punya standar kerja yang jelas. Misalnya, terkait pekerjaan atau tanggung jawab yang harus dipenuhi. Jadi penilaian nggak berdasarkan suka atau nggak suka, tapi berdasarkan kinerja dari karyawan tersebut. Yang keempat, sebagai dasar pemberian kompensasi atau gaji. Setiap jabatan memiliki tanggung jawab yang berbeda, jadi gajinya juga harus disesuaikan dengan pekerjaan karyawan tersebut. Contohnya, jabatan dengan tanggung jawab besar biasanya memiliki gaji yang lebih tinggi, dan sebaliknya jika jabatan tanggung jawabnya lebih sedikit, maka gajinya juga akan lebih sedikit. Ini penting agar tercipta keadilan dalam perusahaan. Yang terakhir, untuk meningkatkan produktivitas. Setiap karyawan sudah tahu tugasnya masing-masing. Jadi, pekerjaan akan jadi lebih terarah, tidak ada kebingungan, waktu kerja jadi lebih efektif. Jadi, dari semua penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa analisis jabatan itu bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar berpengaruh dalam dunia kerja. Mulai dari rekrutmen sampai penilaian kinerja. Semuanya itu berkaitan dengan analisis jabatan. Coba kalian jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Bisa angkat tangan ya. Tadi analisis jabatan itu apa sih? Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, analisis jabatan itu proses untuk mengetahui secara jelas tentang suatu pekerjaan, mulai dari tugas,
tanggung jawab, sampai kualifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, analisis jabatan juga membantu perusahaan memahami bagaimana suatu pekerjaan itu saling berkaitan dengan pekerjaan lainnya. Jadi bukan hanya melihat satu jabatan aja, tapi juga melihat perannya dalam keseluruhan organisasi. Jadi bisa dikatakan analisis jabatan itu menjadi dasar dalam mengatur sistem kerja di perusahaan. Bagus jawabannya. Selanjutnya, salah satu tahapan analisis jabatan tadi itu apa sih? Iya, betul. Salah satunya adalah pengumpulan data jabatan. Selain itu, juga ada menentukan tujuan, menentukan jabatan yang dianalisis, menyusun job description, dan job specification. Setiap tahapan ini saling berhubungan. Kalau salah satu tahap nggak dilakukan dengan baik, maka hasil analisis juga bisa kurang akurat. Misalnya, kalau pengumpulan datanya nggak lengkap, maka deskripsi pekerjaan yang dibuat juga bisa nggak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi tahapan-tahapan ini nggak bisa dilewatin begitu aja. Semuanya penting. Pertanyaan terakhir nih, kenapa sih analisis jabatan itu penting? Benar. Nah, analisis jabatan itu penting karena membantu pekerjaan menjadi lebih jelas, nggak tumpang tindih, membuat kinerja organisasi lebih efektif juga. Selain itu, analisis jabatan juga berperan dalam mengurangi konflik di tempat kerja. Karena setiap karyawan itu udah tahu batas tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi mereka nggak akan saling nyalahin. Analisis jabatan juga membantu karyawan lebih percaya diri dalam bekerja karena mereka memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, perusahaan juga bisa lebih mudah melakukan evaluasi dan pengembangan karyawan ke depannya. Jadi, analisis jabatan itu bukan hanya penting untuk perusahaan, tapi juga kenyamanan dan kejelasan kerja bagi karyawan. Baik, jadi udah paham ya semuanya? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, analisis jabatan merupakan proses penting dalam sebuah organisasi untuk mengetahui secara jelas tugasnya, tanggung jawabnya, serta kualifikasi suatu pekerjaan. Dengan adanya analisis jabatan, setiap karyawan dapat bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Selain itu, analisis jabatan juga membantu perusahaan dalam rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga meningkatkan produktivitas kerja. Jadi bisa kita simpulkan bahwa analisis jabatan sangat penting untuk menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Semoga materi yang udah kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kedepannya, terutama saat kalian sudah masuk ke dunia kerja. Kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan sekarang. Baik, jika tidak ada, akan Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.